Kamu memalukan keluarga ini karena kamu gay, teriak bapak sambil mendorongku ke arah dua petugas berseragam yang berdiri tegak di pintu rumah kami di pinggiran Jakarta. Lampu sorot mobil patroli menyinari wajahku yang pucat. Malam itu hujan deras, tapi rasa dingin yang kurasakan bukan dari air hujan, melainkan dari tatapan ibu yang penuh kecewaan dan malu. Aku, Rama, 25 tahun, karyawan kantor biasa di pusat kota, tiba-tiba menjadi penjahat di mata keluargaku sendiri. Semuanya dimulai 2 hari sebelumnya saat bapak menemukan cat di ponselku yang tertinggal di meja makan. Pesan-pesan manis dari Dimas, teman kuliahku dulu yang kini menjadi kekasihku selama hampir 2 tahun. Oto kami berdua di pantai Ancol, senyum lebar, tangan saling genggam. Bapak membacanya pelan-pelan, wajahnya memerah, lalu memanggil ibu. Ini anak kita. Ini yang kita besarkan dengan susah payah, suaranya bergetar. Aku pulang kerja sore itu dan langsung disambut teriakan. Kamu bukan anakku lagi. Kamu bawa aib ke rumah ini. Ibu menangis sambil memegang dada, seolah hatinya hancur. Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kata tak keluar. Malam itu mereka mengunci pintu kamar, dan pagi harinya polisi sudah datang. Di dalam mobil patroli, tanganku diborgol longgar, bukan karena aku melawan, tapi karena bapak bilang aku perlu diurus. Petugas itu, seorang bapak-bapak berusia 40-an, hanya menggelengkan kepala. Ini urusan keluarga, Pak. Bukan pidana. Tapi bapak bersikeras, dia rusak moral, Pak Polisi. Saya malu pada tetangga. Aku duduk diam, kepala tertunduk, mengingat bagaimana dulu kecil aku selalu menjadi kebanggaan mereka. Juara kelas, anak yang rajin salat, yang membantu warung kecil bapak di pasar. Sekarang semuanya lenyap hanya karena aku mencintai seorang laki-laki. Di kantor polisi, ruangan kecil dengan lampu neon berkedip, aku duduk sendirian selama berjam-jam. Pikiranku melayang ke masa lalu. Aku ingat pertama kali bertemu Dimas di kampus Universitas Indonesia. Dia anak Yogya yang pindah ke Jakarta, ramah, pintar, selalu tertawa. Kami mulai dekat sebagai teman belajar, lalu suatu malam di kosannya, kami bicara sampai pagi tentang mimpi, tentang tekanan menjadi anak laki-laki di keluarga Indonesia. Aku juga pernah takut, Ram, katanya pelan. Itu awal segalanya. Kami tak pernah menyakiti siapapun, hanya saling mencintai diam-diam, tapi sekarang cinta itu menjadi alasan aku duduk di sini, seperti penjahat. Ibu datang malam harinya membawa baju ganti dan makanan. Matanya bengkak. Kenapa kamu lakukan ini, nak? Kami sudah siapkan masa depanmu, istri yang baik, cucu. Sekarang tetangga bicara apa? Suaranya pecah. Aku ingin memeluknya, tapi tanganku masih terasa berat. Ma, aku tetap anakmu. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Ya menggeleng, kamu harus berubah. Bapak sudah bicara dengan Ustadz. Malam itu aku tidur di bangku besi, air mata mengalir tanpa suara. Besok sidang akan dimulai, bukan sidang pidana besar, tapi sidang keluarga yang bapak paksa lewat pengadilan agama setempat untuk memperbaiki aku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal, hidupku tak akan sama lagi. Pagi sidang pertama tiba dengan cepat. Ruangan pengadilan kecil di Jakarta Selatan penuh orang, tapi aku merasa sendirian. Dimas duduk di baris belakang, mata kami bertemu sebentar, memberi kekuatan. Bapak dan ibu duduk di depan, wajah mereka tegang. Hakim, seorang ibu paruh baya dengan kerudung rapi, membuka sidang.
Kasus ini tentang perselisihan keluarga dan dugaan pelanggaran norma kesusilaan, katanya pelan. Bapak langsung berdiri, suaranya lantang. Anak saya sudah rusak, Bu Hakim. Dia hidup dengan laki-laki lain. Saya serahkan ke polisi karena malu pada Tuhan dan masyarakat. Aku mendengar bisik-bisik dari kursi belakang. Teman kantorku, Andi, datang mendukung, tapi banyak tetangga yang datang hanya untuk melihat aib keluarga kami. Pengacara yang kupilih secara diam-diam, Mbak Rina, seorang aktivis hak asasi, mulai bicara. Yang mulia, Rama adalah dewasa berusia 25 tahun. Hubungannya dengan Dimas adalah hubungan konsensual antar dua orang dewasa. Tidak ada korban, tidak ada kekerasan. Bapak memotong, ini aib. Di Indonesia, anak harus patuh pada orang tua. Hakim meminta ketenangan. Selama jeda, aku ingat perjalanan panjang identitasku. Sejak SMA di Yogyakarta, aku merasa berbeda. Aku mencoba salat lebih rajin, berpuasa, bahkan ikut pengajian. Tapi setiap malam aku berdoa, ya Allah, tolong ubah aku, tapi perasaan itu tak hilang. Saat kuliah di Jakarta, jauh dari keluarga, aku mulai menerima diri. Dimas membantuku melihat bahwa mencintai sesama jenis bukan dosa yang harus dibenci, melainkan bagian dari ciptaan Tuhan. Kami pernah pergi ke Masjid Istiqlal bersama, berdoa berdampingan, lalu pulang sambil tertawa kecil. Itu momen bahagia yang kini terasa jauh. Sidang berlanjut dengan saksi. Tetangga kami, Pak Rek, bersaksi bahwa aku selalu sopan, tapi akhir-akhir ini jarang kelihatan salat Jumat. Andi, teman kerjaku yang strike, berdiri untukku. Rama karyawan terbaik, Bu Hakim. Dia tidak pernah ganggu siapapun. Keluarganya yang terlalu keras. Bapak marah besar, tapi ibu diam saja, tangannya gemetar memegang tas. Dimas dipanggil sebagai saksi. Ia berdiri tegar. Saya mencintai Rama. Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Kami hanya ingin hidup damai. Suaranya tenang, tapi aku melihat air mata di matanya. Sore harinya sidang ditunda. Di luar gedung hujan lagi. Dimas mendekat pelan. Kamu kuat, Ram. Kita akan lewati ini. Kami tak berpelukan, takut ada yang melihat, tapi sentuhan tangannya di bahuku cukup. Pulang ke rumah kos, aku menangis sendirian. Aku ingat masa kecil, bapak mengajakku main bola di lapangan, ibu memasak rendang auritku. Sekarang mereka melihatku sebagai beban. Malam itu aku menulis surat untuk mereka di kepalaku, Ma, Pa, aku tetap anak kalian. Tolong pahami. Tapi besok sidang lanjutan akan lebih berat. Sidang kedua membawa saksi ahli. Mbak Rina memanggil psikolog dari universitas. Orientasi seksual bukan penyakit, yang mulia. Memaksa seseorang berubah hanya menimbulkan trauma. Bapak menggeleng keras, Ustadz kami bilang ini ujian dari Tuhan. Suasana tegang. Ibu akhirnya bicara untuk pertama kali. Suaranya pelan, saya malu, Bu Hakim. Tetangga bertanya, saudara menjauh. Anak saya dulu rajin ke masjid, sekarang ia tak melanjutkan. Aku merasa dada sesak. Lasbat datang lagi. Dulu saat lebaran di Yogyakarta, keluarga besar berkumpul. Aku selalu duduk di samping bapak, mendengar cerita masa mudanya. Ia pernah bilang, laki-laki harus kuat, Ram. Lindungi keluarga. Sekarang aku yang ia anggap lemah. Di kos, Dimas menelepon malam-malam. Aku di sini, Ram. Jangan menyerah. Kami bertemu diam-diam di taman kecil dekat kantor,
hanya duduk berdua, bicara tentang masa depan. Kalau orang tua tak terima, kita bangun keluarga sendiri, katanya. Kata-kata itu memberi harapan. Teman baikku, Sari, yang tahu rahasiaku sejak lama, datang ke kos membawa makanan. Kamu bukan salah, Ram. Indonesia berubah pelan-pelan. Lihat saja artis-artis muda. Kami bicara sampai larut. Ia cerita tentang temannya yang juga gay dan kini hidup bahagia di Bandung. Keluarga akhirnya menerima setelah bertahun-tahun. Ceritanya memberiku kekuatan. Tapi besok sidang akan mendengar kesaksian bapak lagi dan aku takut. Di sidang ketiga, hakim meminta mediasi keluarga. Bapak dan ibu duduk berhadapan denganku. Kamu mau kami mati karena malu, tanya bapak. Aku menjawab pelan, Pak, aku mencintai kalian. Tapi aku juga mencintai Dimas. Ini bukan pilihan. Ibu menangis. Kami takut kamu tak masuk surga, nak. Kata itu menusuk. Malam itu di sel sementara, aku berdoa lagi, bukan meminta diubah, tapi meminta kekuatan. Ya Allah, beri aku jalan. Sidang memasuki puncak. Bakrina menghadirkan bukti cat lama Dimas dan aku, oto-oto kami membantu korban banjir bersama, bukti bahwa kami orang baik. Ini bukan soal moral rusak, ini soal penerimaan, katanya. Bapak berdiri marah, saya sudah serahkan dia ke polisi. Saya malu. Hakim memperingatkan. Lalu Dimas dipanggil lagi. Ia bercerita tentang perjuangannya sendiri di keluarga Yogya yang konservatif. Saya hampir bunuh diri dulu, Bu Hakim. Tapi Rama menyelamatkan saya dengan cinta dan pengertian. Ruangan hening. Aku melihat ibu menunduk, air mata jatuh ke pangkuannya. Mungkin untuk pertama kali ia melihat luka yang sama pada orang lain. Mediasi sore harinya berlangsung alot. Bapak tetap keras, tapi ibu mulai bertanya, kalau kami terima, apa tetangga bilang? Pengacara menjawab, masyarakat belajar dari keluarga yang berani. Malam itu Dimas datang ke kos. Kami duduk di balkon kecil, memandang lampu Jakarta. Kamu sudah dewasa, Ram. Pilih hidupmu sendiri. Kami tak berpelukan panjang, hanya saling pandang, tapi itu cukup untuk menguatkan. Flashback ke momen bahagia, liburan ke Bali tahun lalu, kami berdua di pantai Kuta saat matahari terbenam. Tangan kami saling genggam, angin laut meniup rambut. Aku ingin hidup begini selamanya, kataku. Dimas tersenyum, kita akan. Kini momen itu terasa seperti mimpi. Tapi sidang besok adalah hari penentuan. Hari keputusan. Hakim membacakan putusan pelan. Kasus ini ditutup. Tidak ada unsur pidana. Pihak keluarga disarankan menjalani konseling bersama. Bapak terdiam, wajahnya pucat. Ibu menutup mulut dengan tangan. Aku merasa dunia berhenti sejenak. Bakrina tersenyum, Dimas mengangguk dari jauh. Tapi bapak tiba-tiba berdiri. Ini tidak adil. Anak saya hilang. Suaranya pecah, bukan marah lagi, tapi putus asa. Hakim mengingatkan bahwa aku sudah dewasa. Di luar pengadilan, ibu mendekat pelan. Nak, makan ibu. Kata pertama yang keluar setelah berminggu-minggu. Aku memeluknya pelan, air mata kami bercampur. Bapak berdiri jauh, tapi matanya tak lagi marah, hanya kosong. Saya tak tahu harus bagaimana, katanya pelan saat kami pulang bersama. Di rumah, suasana berubah. Bapak tak bicara banyak, tapi ia tak lagi mengunci pintu. Malam itu aku bicara panjang dengan mereka.
Aku cerita tentang perjuanganku, tentang doa-doaku, tentang Dimas yang baik. Ibu mendengar, sesekali mengangguk. Kami takut kehilangan kamu, katanya. Dimas datang ke rumah untuk pertama kali secara resmi. Bapak hanya diam tapi tak usir. Kami duduk di ruang tamu, minum teh. Saya akan jaga Rama, Pak, kata Dimas hormat. Bapak menghela napas panjang. Kalian berdua jangan buat saya malu lagi. Itu bukan penerimaan penuh, tapi langkah pertama. Aku merasa beban di dada mulai ringan. Bulan-bulan berikutnya adalah proses penyembuhan. Aku kembali kerja, Dimas mendampingi. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta, tapi setiap akhir pekan pulang ke rumah orang tua. Ibu mulai masak untuk kami berdua, bapak pelan-pelan bertanya tentang pekerjaan Dimas. Tetangga masih bisik-bisik, tapi keluarga kami belajar diam. Aku dan Dimas pergi ke pantai lagi, kali ini tak sembunyi. Kami berjalan bergandengan, angin laut membawa harapan baru. Perjalanan ini mengajarkanku banyak. Bahwa identitas bukan aib, bahwa cinta tak perlu disembunyikan selamanya. Teman-teman mendukung, masyarakat perlahan berubah. Aku sekarang aktif di komunitas dukungan yang aman, membantu pemuda lain yang mengalami hal sama. Bapak dan ibu ikut konseling dan meski sulit, mereka mulai paham. Kamu tetap anak kami, kata bapak suatu hari, suaranya berat tapi tulus. Hidupku kini penuh warna. Aku tumbuh dari pemuda ketakutan menjadi pria yang bangga dengan dirinya. Dimas dan aku merencanakan masa depan, mungkin suatu hari membuka usaha kecil bersama. Keluarga, teman, masyarakat, semuanya bagian dari perjalanan ini. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung, apakah orang tua berhak menghukum anak karena orientasi seksualnya? Benar atau salah?